Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. namo budaya dan salam kebajikan. Jadi, kami dari kelompok 7 Hukum Tata Negara Rombel 12, kami akan membahas tentang lembaga negara dan lembaga negara independen. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri, nama saya Liki Fani Octavia dengan NIM 25080100721. Saya Stefani Filata Popang dengan NIM 25080100106. Saya Dimas Raffi Islami dengan NIM 25080010723. Halo, jadi di sini aku mau menjelaskan tentang pengertian lembaga negara utama. Lembaga negara adalah organ yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 atau Undang-Undang untuk menjalankan fungsi kenegaraan. Lembaga ini dibentuk secara hukum, memiliki kewenangan dan bertanggung jawab kepada publik dan dibiayai oleh APBN atau APBD, serta bekerja sesuai konstitusi karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Selanjutnya ada hierarki lembaga negara. Menurut Prof. Jimli, lembaga negara dibagi menjadi 3 lapis. Lapis pertama adalah lembaga utama yang disebut langsung di UUD 1945, seperti MPR, Presiden, DPR, MA, dan MK. Selanjutnya adalah lapis kedua adalah lembaga pendukung seperti Menteri, TNI, Polri, KPU, dan Bank Indonesia. Selanjutnya ada yang ketiga terakhir, lapis ketiga adalah lembaga daerah seperti gubernur, bupati, wali kota, dan DPRD yang mengurus pemerintahan di daerah. Kemudian ada klasifikasi lembaga negara. Menurut Prof. Jimli, lembaga negara dibagi menjadi 3. Lembaga utama yang diatur langsung UUD 1945 seperti MPR, DPR, Presiden, MA, dan MK. Lembaga pendukung seperti KY, TNI, Polri, dan KPU, serta lembaga independen seperti KPK dan Ombudsman. Ketiganya sederajat dan saling mengawasi melalui prinsip checks and balance. Selanjutnya ada lembaga utama dan fungsi trias politika. Indonesia memisahkan kekuasaan secara fungsional, bukan trias politika murni. Legislatif dijalankan MPR, DPR, DPD, eksekutif oleh Presiden dan Menteri, serta yudikatif oleh MA dan MK. Setelah amandemen UUD 1945, semua lembaga utama berkedudukan setara dan berhubungan horizontal. Jadi yang selanjutnya ada dasar hukum dan kewenangan dari lembaga negara utama. Yang pertama ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Jadi MPR ini diatur dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945, di mana MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik presiden atau wakil presiden, dan memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua ada presiden atau wakil presiden, di mana diatur dalam pasal 4 sampai 16 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden dan wakilnya berwenang mengatur pemerintahan, mengangkat menteri, membuat kebijakan nasional, dan menetapkan perpu dalam kegentingan. Yang ketiga ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Jadi DPR ini diatur dalam pasal 19 sampai 22B Undang-Undang Dasar 1945, di mana DPR berwenang membentuk undang-undang, membahas dan memberikan persetujuan perpu, menerima dan membahas usulan RUU, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN. Yang keempat ada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD diatur dalam pasal 22C sampai 22D UUD 1945, di mana DPD berwenang mengajukan dan ikut membahas RUU terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Yang kelima ada Mahkamah Agung atau MA. Jadi MA ini diatur dalam pasal 24A sampai 24B UUD 1945, di mana MA sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Yang keenam ada Mahkamah Konstitusi atau MK. Jadi MK ini diatur dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, di mana berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu.
Yang terakhir ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang diatur dalam pasal 23E sampai 23G Undang-Undang Dasar 1945, di mana BPK berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diajukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, BUMN, dan lembaga terkait lainnya. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke klasifikasi lembaga negara yang kedua, yaitu lembaga negara independen. Jadi pengertian lembaga negara independen adalah badan yang lahir dari pelimpahan wewenang pemerintah kepada lembaga baru yang bersifat mandiri. Jadi anggotanya itu direkrut dari unsur non-negara yang berisi masyarakat atau profesional dan diberi otoritas serta anggaran oleh negara, namun tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau birokrasi standar. Yang selanjutnya, mengapa sih perlu adanya lembaga negara independen? Jadi alasan mengapa harus ada lembaga negara independen, yang pertama ada netralitas dan profesionalisme, di mana keputusan lebih objektif dan bebas dari intervensi publik, sehingga penegakan atau pengawasan hal-hal yang sensitif seperti korupsi dan pemilu itu lebih adil dan minim konflik kepentingan. Yang selanjutnya ada check and balance, di mana lembaga negara independen ini berperan sebagai kontrol eksternal untuk menyeimbangkan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan wewenang guna mewujudkan good governance. Yang terakhir ada menjawab kebutuhan yang kompleks, di mana lembaga negara independen ini digunakan atau bertujuan untuk menangani urusan spesifik yang sulit ditangani efektif oleh birokrasi pemerintahan biasa, sehingga pelayanan itu bisa lebih optimal. Nah, jadi selanjutnya ada ciri-ciri lembaga independen, di mana lembaga independen memiliki 6 ciri utama. Yang pertama, dasar hukumnya undang-undang, bukan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memiliki mandat atau kewenangan khusus yang spesifik. Yang ketiga, secara kelembagaan tidak berada di bawah presiden, menteri, ataupun DPR. Yang keempat, akuntabilitasnya langsung kepada publik atau melalui DPR. Yang kelima, sistem pimpinan bersifat kolektif, kolegial, bukan satu orang. Dan yang terakhir, masa jabatan pimpinan tetap selama 5 tahun dan tidak dapat diberhentikan semena-mena oleh presiden. Oke, selanjutnya itu ada perbandingan lembaga negara utama dan lembaga negara independen. Jadi di lembaga negara utama itu dibentuk langsung oleh UUD 1945, sedangkan di lembaga negara independen itu dibentuk melalui undang-undang atau peraturan di bawahnya. Oke, selanjutnya ada contoh lembaga negara independen dan fungsinya, diantaranya ada KPK, atau bisa disebut Komisi Pemberantasan Korupsi yang berfungsi sebagai pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua ada KPU, Komisi Pemilihan Umum, penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil. Yang ketiga ada Komnas HAM, pemantauan dan penegakan hak asasi manusia. Yang keempat ada Bank Indonesia, kebijakan moneter dan stabilitas nilai rupiah. Lalu ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang berfungsi sebagai pengawasan sektor keuangan. Lalu ada selanjutnya KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha, pengawas yang berfungsi sebagai pengawasan persaingan usaha yang sehat. Lalu dan selanjutnya Ombudsman Republik Indonesia berfungsi sebagai pengawasan pelayanan publik. Oke, jadi selanjutnya ada dasar hukum lembaga negara independen. Di antaranya sebagai berikut. Ya, ada KPU, Bank Indonesia, KPK, Komnas HAM, OJK, KPPU, dan Ombudsman Republik Indonesia. Dan pasal-pasalnya ada pada gambar berikut. Jadi, lembaga negara adalah organ konstitusional yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 untuk menjalankan fungsi negara dengan prinsip check and balance. Pasca amandemen UUD 1945, semua lembaga utama berdasarkan horizontal dan sederajat tanpa ada lembaga tertinggi. Lembaga negara independen hadir sebagai pelengkap yang berada di luar cabang kekuasaan manapun untuk menjamin netralitas, profesionalisme, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Keberadaan keduanya saling melengkapi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance di Indonesia. Sekian penjelasan dari kelompok kami. See you.